Halo teman-teman, ketemu lagi kita. Dan kali ini mobil ini harganya seharga Kawasaki Ninja. Tapi kualitasnya, kelasnya, kenyamanannya, eksterior interiornya, dan akselerasinya bahkan apalagi perjalanan jauh itu sama atau sekelas dengan Kijang Innova. Ini dia mobilnya, kita lihat lebih detail. Sebelum kita lanjut teman-teman, di pojok sebelah kanan bawah ada tulisan subscribe, jangan lupa ditekan. Lalu sebelah kiri ada jempol ke atas, jangan lupa ditekan juga. Lalu kemudian tuliskan komentar-komentar teman-teman tentang video ini pada kolom komentar. Lalu kemudian jangan lupa di-share video ini ke Facebook atau ke WhatsApp atau ke media sosial teman-teman yang lainnya, agar video ini lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Ini adalah Proton Exora. Nah, ada beberapa pandangan, ada beberapa teman-teman di luar sana yang pernah menggunakan ini mengatakan bahwa mobil ini bahkan lebih nyaman dipakai ketimbang Kijang Innova. Tapi menurut saya mobil ini ya memang lebih nyaman. Saya pernah mengendarai mobil ini dan memang kenyamanan berkendaranya itu sangat enak. Nah, untuk mobil ini adalah mobil yang tipe standar, keluaran tahun 2013, tapi harganya seperti yang kita bilang ya seharga dengan Kawasaki Ninja. Nah, sekarang kita lihat lebih detail. Nah, untuk emblem Protonnya tadi itu masih terpasang kokoh. Lalu kemudian untuk grill bagian bawah, fog lamp nggak ada karena ini adalah tipe standar, bukan yang eksekutif. Jadi fog lamp tidak ada. Mobil ini ya dijual dengan harga 50 jutaan ya, hanya 50 jutaan. Lalu di grill depan ada list chrome di situ yang sangat keren kelihatannya dari depan. Untuk lampunya agak buram sedikit tapi itu bisa dipoles ya, ada sedikit baret tapi menurut saya itu bisa dipoles sekali lagi dan mobil ini akan kelihatan lebih cantik lagi. Untuk bagian bumper depan, ya itu untuk bumper depan sebelah kanan seperti yang kita lihat ada baret dikit, sekali lagi itu bisa dibenerin. Lalu kemudian ada air wiper, keluarannya air wiper ya. Semprotan air wiper, yang lebih tahu tolong untuk dijelaskan ke saya melalui kolom komentar. Lampu sebelah kiri sama seperti sebelah kanan, nggak ada pecah. Di situ cuman ada ya buram dikit, tapi itu masih bisa diperbaiki. Sebelah kiri sama sebelah kanan nggak ada fog lamp. Lalu grillnya masih pasang baik, ada baret-baret di bagian bumper depan, tapi menurut saya itu masih bisa dibenerin. Nah, untuk wipernya sendiri, karetnya masih bagus, ini masih bisa kepake. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli mobil ini, ya memang harus di spare dana untuk perbaikan dikit lah ya, mau ganti karet wiper dan seterusnya itu bisa juga. Nah, ini adalah bagian sisi lain dari mobil ini. Oh ya, saya pernah mengupload mobil sejenis ini sebelumnya, dan banyak yang menanyakan bagaimana spare part dari mobil ini. Menurut saya, selama Proton masih ada di Indonesia ya, menurut saya harusnya spare partnya masih ada. Ya, itu pertanyaan kalau spare partnya masih ada. Tapi kalau pertanyaannya adalah, apakah spare partnya mudah dijangkau? Menurut saya tergantung lokasi di mana teman-teman berada. Nah, untuk bagian spion sebelah kanan, di situ ada lampu sen pada bagian spion, di situ pecah, tapi ya itu bisa diganti atau dibenerin atau ya dilepas saya sekalian, tergantung teman-teman yang berminat atau mau beli mobil ini. Untuk tuas pintunya, handle-nya itu warna hitam, nggak sewarna dengan body. Biasanya sih list chrome, tapi ini nggak sewarna dengan body malah. Nah, di sini ada tempat untuk pengisian bahan bakar yang posisinya sebelah kanan. Lalu di sini ada baret, itu udah siap-siap dibenerin sih sebenarnya. Tapi ini akan dijual dalam keadaan apa adanya dengan harga 50 jutaan. Untuk bagian bumper belakang seperti yang kita lihat sebelah kanan ada baret, itu bisa dibenerin. Untuk kondisi bannya menurut saya masih di angka 70%, masih bisa dipakai untuk beberapa bulan atau ya tergantung sih durasi pemakaian berapa lama. Ukuran ban 195/65 ring 15, velg menggunakan velg kaleng, tapi kalau mau lebih cakep lagi velgnya bisa dipasangnya weld up atau diganti velg racing, itu terserah. Nah, di bagian bawah ada list body seperti yang kita lihat warna hitam. Untuk ban depannya ukurannya sama, kondisinya juga menurut saya 70%, tapi beda ya ban depan dengan ban belakang. Ban depan Bridgestone, ban depan GT Radial, tapi ya itu bisa diganti atau diganti oleh teman-teman. Untuk velgnya, velg kaleng ini bisa disemprot untuk benerin.
Nah, ini adalah bagian sisi kiri dari mobil ini, sama seperti yang kanan, spion pada sen pada spion itu pecah, itu bisa diganti. Kondisi ban sama seperti yang lainnya, kisaran 70%, velgnya masih velg kaleng. Lalu kemudian untuk bumper sebelah kiri, bagian fender ya, mobil ini agak baret sedikit, bagian atas fender juga agak baret sedikit, tapi itu masih bisa dibenerin. Lalu kemudian untuk handle pintunya sama seperti yang sebelah kanan, warna hitam, nggak sewarna dengan bodi. Di sebelah kiri ada talang air, sebelah kanannya kelihatannya lepas, tapi ya sekali lagi itu bisa, itu aksesoris lah ya. Lalu kemudian untuk tuas pintu belakang sama. Nah, untuk ban belakang juga sama seperti yang lainnya, velgnya juga masih velg kaleng seperti yang kita lihat. Nah, untuk pengereman sepertinya di situ masih menggunakan rem tromol untuk bagian belakang. Untuk spakbornya di situ ada agak pecah sedikit, itu bisa dibenerin. Lalu kemudian di bumper bagian belakang sisi sebelah kanan itu agak baret, dan bodi belakang juga itu bisa dibenerin. Nah, sekarang kita pindah pada bagian belakang dari mobil ini. Ya, bagian belakangnya menurut saya bagus, semuanya masih komplit lah ya. Untuk lampu sebelah kiri, lampu belakang itu masih sepertinya masih baru ya, nggak ada pecahan, bahkan nggak ada baret di situ kelihatannya, dan lampunya menurut saya keren. Ada kayak kisi-kisi gimana gitu, jadi ada semacam kayak di partisi-partisi itu tuh bagus. Di atas ada air wiper ya. Lalu kemudian untuk lampu sebelah kanannya juga sama seperti yang sebelah kiri, itu masih terpasang rapi dengan baik ya. Ya keren lampunya menurut saya. Untuk lampu belakangnya ini sangat bagus. Nah, di sini ada emblem Exora yang masih terpasang dengan rapi. Lalu kemudian ada emblem Proton yang juga masih terpasang dengan rapi di situ. Nah, untuk wipernya di belakang itu patah, itu bisa diganti. Lalu kemudian ada list body yang warna hitam memanjang di bagian pintu bagasi atau pintu bagian belakang mobil ini. Ada emblem Lotus, mobil ini menggunakan mesin Lotus. Lalu untuk yang lainnya secara keseluruhan bagian belakang menurut saya masih bagus. Ada reflektor di bagian belakang, lalu kemudian muffler ada 2, dan reflektor sebelah kanan juga masih ada. Untuk bumper bagian belakang seperti yang kita lihat baret juga, tapi itu bisa dibenerin. Nah, buat teman-teman yang selama ini udah pakai Proton Exora, bisa dibagi pengalamannya di kolom komentar, atau bahkan buat teman-teman yang selama ini pakai Proton Exora juga bisa di-share ke kita atau ditambahkan di kolom komentar di mana lokasi-lokasi atau tempat untuk mendapatkan spare part atau aksesoris tentang Proton Exora ini. Jadi itu akan jadi informasi yang sangat bermanfaat khususnya buat saya. Jadi saya apresiasi buat teman-teman yang ngasih saran atau masukan ke saya di kolom komentar tentang Proton Exora ini. Nah, sekarang kita pindah ke bagian pintu sebelah kanan mobilnya. Di situ ada tuas untuk penguncian pintunya ya, manual. Lalu kemudian ada tempat penyimpanan koin, ada lock untuk window, lalu kemudian ada central lock. Nah, untuk power window-nya semuanya sudah automatic ya. Lalu kemudian ada pengaturan spion tadi. Nah, di bawah ada cup holder, ada door pocket, lalu kemudian ada speaker. Nah, di sini ada tuas untuk membuka bagasi, semua berfungsi dengan baik. Ada tempat penyimpanan laci kecil sebelah kanan, dan ada blower AC yang bisa dibuka tutup. Nah, mobil ini adalah transmisi manual jadi komplit. Nah, untuk bagian seat sebelah kanan sebenarnya bisa diatur naik turunnya. Lalu kemudian ini adalah pengaturan reclining, dan untuk sliding maju mundurnya ada di bagian sebelah kiri. Jadi dia nggak memanjang seperti mobil umumnya. Ada tuas untuk membuka tutup bensin ya, untuk pengisian bahan bakar. Lalu kemudian kita masuk ke dalam. Di sini adalah tempat untuk sliding maju mundur dari seat mobil ini. Untuk kursinya, untuk steeringnya tidak ada audio switch control atau yang lainnya, polosan seperti itu. Lalu kemudian untuk speedometernya seperti yang kita lihat, ya cantik ya kelihatannya, warna perpaduan warna merah hitam seperti itu. Lalu kemudian ada head unit, tombol untuk lampu hati-hati dan yang lainnya. Nah, untuk AC-nya masih knob putar seperti itu, masih manual, tapi menurut saya
ada banyak persepsi yang seperti itu, ada yang lebih suka, ada yang nggak suka. Ada blower AC yang bisa dibuka tutup dan bisa diarahkan ya sesuai dengan selera mau diarahkan kemana blower AC-nya. Blower AC ada 2 di tengah. Lalu kemudian sebelah kiri ada tempat penyimpanan di atas, ada 3. Lalu kemudian ada di bawah dan ada di bagian tengah. Untuk yang bagian bawah itu model tarik, bagian tengah itu agak soft naik ke atas ya. Itu enak buat dibuka tutup. Itu bisa naruh barang di situ. Nah, itu terkait bagian dashboard dari mobil ini, bagian dalam. Nah, di situ ada pengaturan untuk AC-nya juga. Nah, mobil ini transmisi manual dengan 5 percepatannya. Lalu ada cup holder, bisa naruh 2 botol, tempat penyimpanan yang lainnya, bisa naruh koin. Lalu kemudian handbrake-nya masih berfungsi dengan baik juga. Lalu untuk seatnya bahannya kain ya kayak gitu ya. Tapi menurut saya ya tergantung selera buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini. Untuk spion tengahnya sudah bisa dimming mirror tapi masih manual ya, mobil keluaran tahun 2013. Ada lampu baca, lampu kabin bagian tengah, lalu kemudian lampu baca bagian sebelah kiri juga. Untuk sun visor sudah ada kacanya, vanity mirrornya, tapi kacanya nggak ada, itu bisa dicarikan. Lalu ada card holder. Untuk yang bagian driver hanya ada card holder, tapi nggak ada vanity mirror. Nah, ini adalah di sini harusnya ada power outlet, tapi di sini nggak ada ya. Itu bisa ditambahkan lagi kalau misalkan teman-teman beli mobil ini. Nah, sekarang kita pindah ke sisi kiri sebelah mobil ini. Nah, untuk door trim dari pintu sebelah kiri mobil ini seperti yang kita lihat sama seperti yang lainnya, ada tempat koin, ada tombol untuk power window. Di bawah ada cup holder, lalu kemudian ada door pocket, ada speaker juga di sebelah bawah di situ untuk audionya. Lalu ada tuas untuk reclining, ini agak longgar tapi ini tinggal dibenerin lagi, tinggal dirapikan ya, dijual murah sih sebenarnya. Nah, di sini adalah tempat penyimpanan seperti yang kita jelaskan tadi. Ini yang nggak tahu kekunci atau gimana, itu sekali lagi bisa dibenerin. Nah, ada blower AC yang bisa dibuka tutup, bisa diatur suhunya ya, tergantung selera sih di situ. Nah, untuk pintu tengah sebelah kanan seperti yang kita lihat sama seperti yang lainnya, di situ ada tuas pembuka pintu, ada tempat koin, lalu kemudian ada tombol untuk power window, lalu ada cup holder dan door pocket, dan ada speaker juga. Nah, ada speaker juga di bagian pintu tengah di mobil ini. Nah, ada pengunci pintu yang model colek angkat naik turun seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam dari seat tengah mobil ini. Seatnya sama seperti yang lainnya, bahannya kain ya seperti itu, tapi ya lumayan enak lah. Ada seat belt di situ, ada 3 titik, ada 2 seat belt 3 titik di sisi kiri dan kanan. Lalu untuk legroom pada saat kita masuk di mobil ini dengan settingan seat untuk bagian depannya, bagian driver dan bagian belakang itu normal, itu masih lega. Ada 2 cup holder di bagian belakang, itu bisa naruh botol minuman. Lalu kemudian ada grip yang model retract seperti itu. Nah, untuk bagian sebelah kiri pintunya sama. Untuk ini pintu sebelah kiri bagian tengah ya, sama. Di sini bahannya plastik keras semua ya. Lalu kemudian di bawah ada speaker sama seperti yang lainnya, ada cup holder juga. Lalu ada tuas untuk melipat kursi tengahnya. Jadi akses untuk naik ke seat bagian belakang itu bisa melalui sini.
dan itu bisa terbuka secara luas ya, lapang ya. Jadi sangat lega buat teman-teman yang naik ke mobil ini dan mau ngakses untuk duduk di seat bagian belakang. Nah, seperti yang kita lihat ada headrest juga, ada 2 headrest di masing-masing seatnya. Untuk bagian tengah itu sangat nyaman ya. Lalu kemudian untuk seat tengah bagian belakangnya itu bisa dilipat rata lantai. Jadi kalau misalkan mau naruh barang lebih luas itu bisa dilipat seperti itu dan bisa dibuka kalau misalkan barangnya nggak cukup dan butuh tempat duduk lagi. Ini adalah bagian bagasi dari mobil ini. Seat bagian belakangnya pada saat kita mau ngelipat itu lebih luas lagi. Ada partisi di sini untuk naruh tools ya. Toolkit dari mobil ini bisa naruh di situ, ada dongkrak, kunci roda atau yang lain-lain bisa ditaruh di situ. Nah, ini adalah ya tarikan ya. Jadi semacam kayak tali untuk narik pada saat kita melipat kursinya ke depan, bisa juga melalui atas. Situ ada cup holder, lalu kemudian ada pocket di situ untuk seat bagian belakang, itu bisa naruh barang. Nah, sekarang kita tutup pintunya, pintu bagasinya ya kita tutup seperti ini, dan ini adalah keseluruhan bagasi bagian belakang mobil ini. Oh ya, buat teman-teman yang berminat dengan mobil ini, jangan lupa untuk kunjungi deskripsi ya. Kunjungi deskripsi, atau ada teman-teman dari teman yang berminat dengan mobil ini, silahkan kunjungi deskripsi dan di-share ya, di-share video ini ke teman-teman lainnya melalui WhatsApp, Facebook, atau yang lainnya. Dan buat teman-teman yang baru di video ini atau baru menonton video ini atau sudah pernah bahkan menonton video sebelumnya, jangan lupa untuk di-subscribe juga atau di-share ke WhatsApp atau Facebook teman-teman yang lainnya. Ini adalah bagian mesin dari mobil ini. Menurut saya mesinnya performanya sangat bagus ya. Mobil ini pada saat dibawa perjalanan jauh itu sangat nyaman. Ada yang mengatakan bahwa mobil ini lebih nyaman dari Innova, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Innova tetap lebih nyaman ya. Itu tergantung selera berkendara masing-masing. Nah, untuk kondisi mesinnya masih sangat bagus, masih bisa dites bahkan sebelum teman-teman deal dengan mobil ini, pada saat teman-teman cek secara detail mobil ini bisa diperiksa apanya yang kurang dan yang lainnya. Nah, di sini seperti yang kita lihat mesinnya bersih, mesinnya masih tertata dengan rapi, nggak ada rembesan-rembesan. Lalu kemudian untuk bagian atas seperti yang kita lihat ada emblem Proton di situ. Nah, ini adalah emblem Proton pada bagian atas. Ini adalah tempat untuk pengisian oli, ada oli sticknya. Dan ya sama seperti yang saya sampaikan, mobil ini masih layak sebenarnya dan masih sangat bagus untuk dikendarai. Yang membuat mobil ini murah sebenarnya adalah karena brand image Proton itu masih kalah dengan kompetitor sejenisnya atau sekelasnya ya. Jadi kalau dibandingkan antara Proton dengan Innova, orang cenderung milih Innova karena kenapa? Brand image-nya udah jauh lebih dikenal. Lalu kemudian anggapan bahwa asumsi, bukan anggapan ya, memang kenyataannya bahwa Toyota Innova untuk dari sisi spare part jauh lebih mudah untuk didapatkan. Nah, ini adalah review kita tentang Proton Exora. Proton Exora ini dijual dengan harga 50 jutaan, itu seharga dengan Kawasaki Ninja dengan basic mobil ini yang sekelas dengan Kijang Innova. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dan nonton video ini, dan sampai ketemu di review mobil jual berikutnya yang murah dan menarik.